Halo sahabat cerdas semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Berjumpa kembali di channel pendidikan dan tutorial Mr. WD Channel. Apa yang akan kita kaji dalam video kali ini? Mari kita simak bersama. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share. Kemudian tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan bila kami mengupload video terbaru kami. Terima kasih. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Apa yang dimaksud dengan teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah? Bernyanyi adalah bermusik dengan menggunakan organ suara manusia. Sedangkan lagu daerah adalah suatu lagu yang berkembang di daerah setempat yang mempunyai ciri-ciri kedaerahan dan menggunakan bahasa daerah setempat. Kemudian ciri-ciri lagu daerah yang kita kenal ada 6. Ciri yang pertama adalah pada umumnya lagu daerah atau teks lagu daerah menggunakan bahasa daerah atau dialek setempat. Kemudian ciri yang kedua, lagu daerah pada umumnya diwariskan secara turun-temurun. Kemudian ciri yang ketiga, pada umumnya pencipta lagu daerah itu tidak diketahui nama penciptanya atau anonim. Sedangkan ciri yang keempat itu lagu daerah biasanya dibawakan dengan musik iringan daerah setempat. Contohnya Jawa menggunakan gamelan, Sunda menggunakan degung, Bali menggunakan gamelan Bali, dan seterusnya. Kemudian ciri yang kelima itu adalah mengandung makna dan pesan untuk masyarakat setempat, jadi bersifat tuntunan terhadap masyarakat dari daerah tersebut. Kemudian ciri-ciri lagu daerah yang keenam adalah irama dan melodi lagu daerah pada umumnya masih bersifat sederhana. Kemudian fungsi lagu daerah. Apa sajakah fungsi lagu daerah? Sebenarnya ada beberapa macam, namun kita ambil beberapa yang penting di sini adalah yang pertama, fungsi yang pertama adalah untuk mengiringi upacara adat. Kemudian yang kedua, untuk mengiringi tarian dan pertunjukan yang bersifat tradisional. Kemudian fungsi yang ketiga itu sebagai sarana hiburan bagi masyarakat setempat. Kemudian fungsi yang keempat adalah sebagai media komunikasi. Kemudian kita sampai pada teknik bernyanyi, di mana dalam teknik bernyanyi nanti kita akan mempelajari tentang dua hal yang pokok dalam teknik bernyanyi, yaitu yang pertama teknik vokal, teknik pernapasan, dan yang kedua adalah teknik vokal. Mari kita langsung masuk pada teknik pernapasan yang pertama. Teknik pernapasan yang digunakan dalam bernyanyi biasanya dapat dikelompokkan atau dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah pernapasan dada, kemudian yang kedua pernapasan perut, dan yang ketiga adalah pernapasan diafragma.
Ciri khas pernafasan dada ketika kita mengambil nafas, dada kita membusung. Ciri khas pernafasan perut ketika kita mengambil nafas, perut kita menjadi besar. Kemudian pernafasan diafragma, ciri khasnya ketika kita mengambil nafas, otot di antara dada dan perut ini menjadi mengembang. Dari ketiga teknik pernapasan ini, teknik pernapasan yang paling baik adalah pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma semacam ini, jadi letak diafragma adalah di antara dada dan perut. Kemudian pada saat inhalasi itu artinya mengambil nafas, diafragma kita itu sedikit mengembang, jadi menuju ke arah perut ke bawah gitu. Kemudian pada saat inhalasi, perut kita menjadi kecil, kemudian menekan diafragma, kemudian napas kita keluar. Otot diafragma semacam ini, jadi bentuk otot diafragmanya seperti sangat besar, letaknya di antara dada dan perut. Kemudian yang kedua adalah teknik vokal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam teknik vokal. Yang pertama adalah phrasering. Phrasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi kalau kita bernyanyi, kita harus memperhatikan phraseringnya. Kemudian yang kedua adalah artikulasi. Artikulasi itu adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas, sehingga apa yang kita ucapkan pada saat bernyanyi dapat diterima baik oleh pendengar kita. Itu namanya artikulasi. Sedangkan intonasi itu adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan benar oleh penyanyinya. Jadi pada saat kita bernyanyi, kemudian kita mencoba untuk menjangkau nada yang tepat, itu disebut dengan intonasi. Kemudian kita masuk pada gaya bernyanyi. Gaya bernyanyi lagu daerah pada umumnya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gaya lokal, yaitu karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya. Jadi karakteristik lagu Jawa akan berbeda dengan karakteristik lagu Sunda. Karakteristik lagu Sunda akan berbeda juga dengan karakteristik lagu Papua, lagu dari Minahasa, lagu dari Aceh dan seterusnya. Sehingga itu disebut dengan gaya lokal. Kemudian gaya yang kedua adalah gaya individual. Ini tergantung dari karakteristik gaya penyanyinya. Jadi yang membawakan lagu-lagu daerah atau penyanyi lagu-lagu daerah itu disebut dengan gaya individual. Sedangkan yang ketiga adalah gaya periodikal, artinya gaya atau karakteristik yang membedakan pada zamannya yang menghasilkan gaya musik. Jadi periodikal itu gaya bernyanyi zaman tahun 70 itu akan berbeda dengan gaya bernyanyi tahun 80 walaupun lagu yang dinyanyikan sama. Itu artinya adalah gaya bernyanyi secara periodikal. Ini adalah contoh teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Ini adalah paduan suara yang menyanyikan lagu daerah. Kemudian ini adalah vokal grup yang menyanyikan lagu daerah. Saya kira untuk materi kita kali ini kita hanya sampai di sini dulu. Bila ada yang masih bingung, nanti bisa bertanya di kolom komentar, sehingga nanti saya tahu
kesulitan dari anak-anak semua sehingga bisa saya jelaskan untuk pemahamannya. Demikian dulu untuk tutorial kita di pertemuan yang pertama untuk seni budaya aspek musik kali ini. Oke, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.